Sobat-sobit sekalian boleh saja tertawa dan mengatakan tak percaya. Namun 10 cerita cinta paling romantis sepanjang sejarah ini sudah pasti akan membuat kalian takjub, tersipu, dan bahkan mungkin sangat merindukannya. Mau tahu tentang 10 kisah cinta paling romantis di dunia sepanjang masa? Berikut ini si orang gue Black akan mengulasnya untuk sobat-sobit sekalian dimanapun kalian berada. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu dong, agar kami semakin semangat membuat konten, dan mari kita bangun bersama channel ini agar bisa memberikan hiburan dan informasi lebih untuk kita semua. Biar tak penasaran, mari langsung saja kita masuk ke videonya. It's time to see you work even with a stupid idea. Yuk guys, yuk. Ayo, ayo. Kisah cinta paling romantis sepanjang masa yang pertama adalah Romeo dan Juliet. Kisah cinta mereka ini adalah kisah cinta yang sangat populer di dunia hingga saat ini. Dan bagi sebagian besar orang, hari Valentine juga mereka identikan dengan roman Romeo dan Juliet. Kisah cinta mereka dituliskan sebagai sebuah kisah cinta yang sangat tragis dan melegenda. Ketika mereka saling jatuh cinta, mereka dihadapkan dengan sebuah permasalahan keluarga yang menjadi tembok penghalang yang amat sangat sulit untuk mereka lewati. Berbagai usaha telah dicoba untuk bisa mempersatukan cinta mereka, namun semuanya sia-sia hingga akhirnya ajal menjadi penutup kisah cinta sejati sejoli ini. Cerita cinta sejati Cleopatra dan Mark Antony adalah sebuah kisah cinta yang berasal dari zaman Mesir kuno. Cleopatra dan Mark Antony ini dikisahkan saling jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Namun pada zaman itu perebutan kekuasaan dan kelicikan sangatlah kental terasa. Cleopatra dan Mark Antony sama-sama memegang tongkat kekuasaan saat itu. Saat Antony bertarung di medan perang, ia mendengar berita buruk bahwa Cleopatra telah meninggal dunia. Berita itu sangatlah memukul hati dan jiwanya hingga akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Cleopatra yang sebenarnya masih hidup itu tentu saja juga merasa sangat terpukul dengan kematian Mark Antony. Cleopatra pun akhirnya juga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya demi kekasih yang dicintainya itu. Cerita ini sebenarnya adalah bagian kecil dari kisah Helen of Troy dan Trojan War, sebuah pergolakan heroik di zaman Yunani kuno. Dikatakan bahwa cerita ini merupakan kombinasi dari kisah nyata dan fiksi. Dan Helen adalah sosok wanita yang paling cantik di masa itu. Kisah ini merupakan kisah cinta segitiga antara Menelaus, Paris, dan Helen. Paris yang terlanjur jatuh cinta dan terpikat dengan kecantikan Helen, kemudian dia merebut Helen dari tangan Menelaus. Tak mau dikalahkan, akhirnya Menelaus menyatakan perang untuk merebut Helen kembali dari tangan Paris. Di sana Paris terbunuh dan Helen akhirnya hidup bahagia bersama Menelaus. Kisah cinta tragis lainnya adalah kisah Sir Lancelot dan Queen Guinevere. Diceritakan bahwa Lancelot jatuh cinta pada istri Raja Arthur, dan tak disangka ternyata sang ratu juga jatuh cinta kepadanya. Pada awalnya sang ratu menghindar, namun kekagumannya kepada Lancelot menyeretnya pada sebuah hubungan petang bin gelap alias sepia-sepiaan. Pada suatu hari, keponakan Raja Arthur mengetahui hubungan mereka dan bermaksud membakar ruangan di mana mereka biasa bertemu secara diam-diam. Lancelot bisa selamat dari serangan tersebut, tapi sang ratu tidak. Sang ratu pun
diadili dan memutuskan untuk menjadi seorang biarawati. Lancelot yang berusaha menyelamatkan sang ratu pada akhirnya ikut diadili oleh raja. Ia pun mengakhiri hidupnya sebagai seorang pertapa kesepian hingga akhirnya dia meninggal dunia dalam kepedihan cintanya yang tak pernah usai. Sedih banget. Kisah cinta sejoli yang satu ini tak kalah tragisnya dengan kisah-kisah yang lain. Isolde adalah seorang putri dari raja di Irlandia yang sudah bertunangan dengan Raja Mark dari Cornwall. Pada suatu hari, Mark mengirim keponakannya yang bernama Tristan untuk mengawal Isolde ke Cornwall. Di tengah perjalanan, mereka ternyata saling jatuh cinta. Namun Isolde harus tetap menikah dengan Raja Mark. Setelah pernikahan mereka, cinta terlarang Tristan dan Isolde pun diam-diam terus berlanjut sampai akhirnya hal itu diketahui oleh Raja Mark. Mark saat itu masih bisa memaafkan Isolde, tapi harus mengusir Tristan ke Britania. Di sana ia tertarik pada Isolde yang namanya hampir mirip dengan Isolde. Dia menikahinya, tapi dia tidak bahagia dengan pernikahan itu. Pada suatu hari Tristan sakit keras dan dia menitip pesan bahwa yang bisa menyembuhkannya hanyalah Isolde. Ia mengirimkan 2 kapal ke Cornwall. Apabila Isolde bersedia untuk datang, ia akan menaiki kapal berwarna putih. Namun bila Isolde menolak, maka kapal warna hitam yang akan dikirim kembali. Istri Tristan pun terbakar api cemburu. Ia membohongi Tristan dengan mengatakan bahwa Isolde mengirim kapal berwarna hitam. Tristan sangat sedih dan kecewa hingga akhirnya meninggal karena patah hati. Mendengar kabar tersebut, Isolde pun menyusul kematian Tristan karena kesedihannya yang terlalu dalam. W.O.W. Orpheus dan Eurydice adalah sebuah legenda Yunani kuno yang menceritakan sebuah kisah cinta yang sangat sedih. Mereka saling suka pada pandangan pertama dan kemudian saling mencintai dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Namun Aristeus, si dewa bumi dan pertanian, jatuh cinta kepada Eurydice. Ia mengejarnya hingga Eurydice berlari ke sarang ular. Singkat cerita, Eurydice pun meninggal dunia. Orpheus memainkan lagu sedih dan pujaan kepada para dewa dan memohon dengan setulus hatinya kepada Hades dan Persephone sebagai dewa neraka untuk mengembalikan istrinya yang sudah meninggal. Merasa tersentuh, akhirnya Orpheus diizinkan untuk kembali membawa istrinya ke dunia dengan satu syarat, bahwa dia tidak boleh menoleh ke arah istrinya sebelum dia sampai di bumi. Tapi karena ragu dan khawatir, Orpheus menoleh ke arah istrinya sebelum dia sampai ke bumi, di mana hal itu adalah sebuah pantangan. Di sanalah akhirnya istrinya menghilang untuk kedua kalinya, namun kali ini untuk selama-lamanya. Dan Orpheus pun harus menanggung sebuah penyesalan hingga akhir hayatnya. Memang sebuah penyesalan tidak selalu datang on time, alias terlambat. Karet jam karet. Ini adalah kisah cinta yang membagongkan dan dipenuhi dengan cerita tentang kekuasaan. Josephine adalah wanita dewasa yang sangat mapan dan kaya raya, sedangkan Napoleon adalah sosok yang sangat ambisius. Di usianya yang ke-26 dia menikahi Josephine. Mereka berdua saling jatuh cinta, namun juga tak dapat menampik bahwa mereka sama-sama punya ambisi atas kekuasaan. Karena saling menghargai satu sama lain, akhirnya mereka sepakat untuk berpisah. Dan mereka pun menyimpan dan mengubur dalam-dalam rasa cintanya di dalam hati mereka masing-masing untuk selama-lamanya. Walah.
Odysseus dan Penelope adalah sebuah kisah cinta sejati yang melambangkan kesetiaan. Karena perang, Odysseus harus rela meninggalkan istrinya yang cantik jelita. Tak kunjung mendapatkan kabar dari suaminya, 108 pria melamar Penelope. Namun dia menolaknya karena dia yakin dan percaya bahwa suatu hari suaminya pasti akan kembali dari medan perang. Dan Odysseus sendiri tak pernah sedikit pun tergoda akan kemolekan dan kebahenolan serta kesemlohayan dari perempuan lain. Mereka pun akhirnya bertemu kembali setelah 20 tahun terpisah. Mantap nih, mantap, keren. Cerita cinta mereka ini ditulis kembali oleh Dante dan diceritakan bahwa Paolo jatuh cinta kepada Francesca yang merupakan kakak iparnya. Cerita ini terinspirasi dari sebuah kisah cinta nyata di mana Gianciotto Malatesta yang menyebalkan menikahi Francesca. Di tengah pernikahannya itu, Paolo dan Francesca sering bertemu di perpustakaan dan membaca bersama. Seiring kebersamaannya itu akhirnya mereka saling jatuh cinta, terutama setelah membaca kisah cinta dari Lancelot dan Guinevere. Mengetahui perselingkuhan yang terjadi dengan istri dan adiknya, Gianciotto marah besar dan kemudian membunuh mereka berdua. Selingkuh dengan kakak ipar, kayak film Jav. Banyak tuh di Jav kayak gini ceritanya. Gokil. Ini adalah kisah cinta dari dua orang sahabat, yaitu Pyramus dan Taibi. Mereka berdua adalah sosok tertampan dan tercantik di Babilonia kala itu. Walaupun sudah saling mengenal sejak kecil, ternyata hubungan mereka berdua ini ditentang oleh orang tua masing-masing. Tak kuasa menahan perasaan rindu, suatu malam mereka berjanji untuk bertemu di kebun mulberry. Taibi datang lebih awal dan bertemu dengan seekor singa yang baru saja menyantap mangsanya. Mulut singa itu penuh dengan darah dengan seringai yang sangat mengerikan. Karena takut, Taibi berlari dan bersembunyi di balik bebatuan. Di situ dia tak sengaja menjatuhkan selendangnya yang kemudian selendang itu dibawa oleh singa tersebut. Pyramus yang datang belakangan mendapati seekor singa membawa selendang kekasihnya dengan mulut berlumuran darah. Ia sedih dan patah hati karena menyangka kekasihnya telah tewas dimangsa oleh singa itu. Ia pun menghunuskan pedang dan menancapkan ke dadanya. Ia pun tewas seketika di tempat itu. Setelah menyatakan diri bahwa kondisi sudah aman terkendali, lalu Taibi keluar dari persembunyiannya dan mencari Pyramus. Ia terkejut karena telah mendapati Pyramus telah terbujur kaku dengan pedang menancap di dadanya. Tak kuasa menahan sedih, diambillah pedang itu dan juga ditancapkan ke tubuhnya. Dan mereka pun sama-sama meninggal di tempat itu. Ini mah yang salah si singa ya. Pokoknya itu singa harus minta maaf kepada keluarga Taibi dan Pyramus. Harus. Mau tahu saya. Kurang aja. Wah. Aduh. Singa kau. Nah, begitulah sobat-sobit sekalian, 10 kisah cinta paling romantis dan tragis sepanjang sejarah manusia. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan mohon dimaklumi saja. Namanya juga orang stupid, ya kan? Karena di sini kami tak lebih pintar dari kalian. Ya sudah, saya Boy Paijo mewakili orang sekelurahan yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to say your rock, even with a stupid eye.
Kata orang-orang, cinta itu buta. Tapi dia kok ya masih bisa membedakan mana yang Supra X dan mana yang Ninja ZX, mana yang Vios Limo dan mana yang Lambo. Jadi apakah cinta itu benar-benar buta? Entahlah.